Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai manusia problematika sosial budaya yang beranggotakan Diva Elviana, Muhammad Fadli Hadi, Muhammad Reza, Rizka Nursahsana, dan Salsabila Fakhraini. Selamat menonton. Yang pertama ada pengertian manusia. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mulia dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya karena memiliki akal yang dapat digunakan untuk berpikir dengan baik, sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan untuk memanfaatkan bumi. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan makna dari manusia menurut KBBI. Menurut KBBI, manusia adalah makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain insan orang. Meninjau penyebutan manusia dalam Al-Quran dinyatakan dengan kata An-Nas sebanyak 240 kali disebutkan dalam Al-Quran, Al-Insan 64 kali dalam Al-Quran, Al-Insu 16 kali dalam Al-Quran, Al-Bashar 37 kali dalam Al-Quran, Bani Adam 7 kali dalam Al-Quran, dan Khalifah atau Khalaif 6 kali dalam Al-Quran. Problematika sosial budaya dapat diartikan sebagai hal-hal terkait sosial budaya yang masih belum dapat dipecahkan atau belum ditemukan solusinya. Dan kata sosial bermakna berkenaan dengan masyarakat, dan budaya bermakna pikiran, akal budi, adat istiadat, dan sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang, beradab atau maju. Yang kedua ada manusia sebagai makhluk sosial. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Selain itu juga diberikan yang berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk. Karena itu, dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Allah sendiri sebagai pencipta manusia sebagai makhluk sosial itu menyeru kepada semua dengan firman-Nya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu bisa saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Tipologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis. Secara lebih spesifik, kata ini dapat merujuk pada tipologi atau yang biasa disebut antropologi, pembagian budaya menurut suku bangsa. Lalu komunitas ialah suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok dengan kepentingan bersama, atau dalam bahasa Inggris communities of common interest, baik bersifat fungsional maupun teritorial. Istilah komunitas ini dapat diterjemahkan sebagai masyarakat setempat. Istilah komunitas menunjuk pada warga sebuah dusun, suku atau kampung, desa, kota, ataupun suku. Tipologi komunitas masyarakat itu ada 3. Yang pertama adalah komunitas yang dikaruniai oleh Allah, di mana communities of common interest-nya atau kepentingan bersamanya itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Lalu yang kedua adalah komunitas yang dimurkai oleh Allah, di mana communities of common interest ini atau kepentingan bersamanya ini yaitu menjauhkan diri kepada Allah. Lalu yang ketiga adalah komunitas yang tersesat, di mana communities of common interest itu tidak mengarah kemana-mana, akan tetapi mereka juga tidak bisa memilih kepentingan mereka bersama juga. Oleh karena itu disebut komunitas yang tersesat. Lalu dalam manusia problematika sosial budaya ada yang disebut dengan khairu ummah. Frasa umat terbaik atau khairu ummah adalah sebutan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara eksklusif kepada umat pemeluk dinul Islam atau agama Islam. Sebutan ideal itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110, yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Khairu ummah merupakan konsep kehidupan umat yang unggul dan berperadaban maju. Khairu ummah digambarkan dengan potret kondisi umat yang maju dari segi ekonomi, memiliki
memiliki kesadaran dan kepedulian sosial, bijak dan cerdas dalam merespon wacana berpolitik, serta maju dalam bidang fintech atau ilmu teknologi. Perlu dipahami bahwa kata terbaik atau khairu yang menyertai kata umat adalah kata adjektif yang hanya bisa bermakna jika benar-benar terwujud. Artinya predikat umat terbaik itu bersifat dasain, otomatis sebagai dasoleh. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya guys.